Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasbud. Mempresentasikan tugas pengantar ilmu pertanian atau PI yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Thailand, Strategi untuk Ketahanan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dan berdasarkan definisi tersebut, maka ada peternakan dan perikanan. Dengan demikian, bidang pertanian cukup penting karena produk yang dihasilkannya sangat dibutuhkan oleh semua orang, dari mulai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut Budiarto, 2016, Thailand adalah negara yang memiliki sistem pertanian yang baik di dunia dan pengekspor terbesar di dunia. Thailand cukup dikenal karena produk pertaniannya. Hampir semua produk pertanian di Indonesia dengan kualitas baik selalu disebut sebagai produk Bangkok. Yang kedua itu adalah selanjutnya itu adalah latar belakang. Thailand dikenal sebagai salah satu negara agraris utama di Asia Tenggara. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian negara, baik sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan maupun sebagai penopang ekspor negara. Sekitar 30-40% dari total populasi Thailand bekerja di sektor pertanian, meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional menurun seiring perkembangan sektor industri dan jasa. Thailand memiliki tanah yang subur, iklim tropis dengan curah hujan yang cukup, dan jaringan sungai yang luas seperti Sungai Chao Phraya. Kondisi ini sangat mendukung pertanian, terutama untuk tanaman padi. Kawasan dataran rendah di Thailand Tengah dikenal sebagai lumbung padi. Negara tersebut dengan padi menjadi komoditas utama, tetapi Thailand sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim menghadirkan tantangan serius terhadap produktivitas, pendapatan petani, dan ketahanan pangan nasional. Perubahan suhu, pola curah hujan yang tidak menentu, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan telah mengganggu sistem pertanian Thailand. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan iklim di Thailand. Definisi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tapi dalam kurun waktu yang panjang. Studi perubahan iklim melibatkan analisis iklim masa lalu, kondisi iklim saat ini, dan estimasi kemungkinan iklim di masa yang akan datang. Hal ini tidak terlepas juga dari interaksi dinamis antara sejumlah komponen sistem iklim seperti atmosfer, hidrosfer, kriosfer, terestrial, dan biosfer, dan pedosfer. Dengan demikian, dalam studi-studi mengenai perubahan iklim dibutuhkan penilaian yang terintegrasi terhadap sistem iklim atau sistem bumi. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis, seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman. Selanjutnya itu ada tren perubahan iklim. Thailand menghadapi dampak perubahan iklim yang signifikan, mencangkup beberapa tren utama yang memengaruhi lingkungan ekonomi dan masyarakatnya. Berikut adalah beberapa tren perubahan iklim di Thailand. Yang pertama yaitu peningkatan suhu. Suhu rata-rata di Thailand meningkat secara konsisten selama beberapa dekade terakhir. Peningkatan ini berkontribusi pada gelombang panas yang lebih sering, terutama di wilayah perkotaan seperti Bangkok. Suhu ekstrem juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan memperbesar kebutuhan akan energi untuk pendinginan. Yang kedua yaitu perubahan pola curah hujan. Thailand menghadapi musim hujan yang semakin tidak menentu dengan curah hujan yang terkonsentrasi dalam periode singkat, sehingga meningkatkan risiko banjir. Di sisi lain, beberapa wilayah mengalami kekeringan yang lebih panjang dan parah, terutama di kawasan timur laut, yang memengaruhi hasil pertanian.
Yang ketiga yaitu frekuensi dan intensitas bencana alam. Thailand mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas badai tropis yang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Bencana seperti banjir, bandang, dan tanah longsor menjadi lebih sering terjadi, terutama di wilayah dataran tinggi. Yang keempat itu ada dampak pada pertanian. Perubahan iklim memengaruhi produktivitas tanaman utama seperti beras yang sangat bergantung pada pola cuaca tertentu. Petani menghadapi tantangan berupa ketidakpastian musim tanam, serangan hama yang lebih sering, dan penurunan kualitas tanah. Selanjutnya itu ada faktor penyebab perubahan iklim. Yang pertama itu ada penciptaan energi. Menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global. Yang kedua yaitu ada barang manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya itu ada penebangan hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lain menyebabkan emisi ketika ditebang. Pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Yang keempat itu menggunakan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi emisi dari kapal dan pesawat bertambah. Selanjutnya yaitu ada dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Perubahan pola curah hujan. Perubahan dalam distribusi dan intensitas hujan telah menyebabkan banjir dan kekeringan yang parah. Wilayah utara sering menghadapi banjir musiman, sementara wilayah timur laut, pusat produksi beras, kerap menghadapi kekeringan. Ketidakseimbangan ini memengaruhi hasil panen secara signifikan. Yang kedua yaitu ada peningkatan suhu. Peningkatan suhu global rata-rata telah memperpendek siklus tanam dan mengaruhi kesuburan tanah. Produk-produk pertanian yang sensitif terhadap suhu seperti padi dan buah-buahan tropis menunjukkan penurunan hasil dan kualitas. Selanjutnya itu ada analisis sektor pertanian di Thailand. Jenis pertanian yang terpengaruh. Thailand adalah salah satu produsen pangan utama di Asia Tenggara, utama padi yang merupakan komoditas ekspor utama negara ini. Sektor pertanian di Thailand meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, tebu, dan singkong, serta hortikultura seperti buah-buahan tropis. Selain itu, peternakan dan perikanan juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian pedesaan. Namun, perubahan iklim telah mempengaruhi hampir semua jenis pertanian ini. Pada sawah sangat rentan terhadap perubahan curah hujan dan banjir musiman, sementara tanaman hortikultura sering mengalami kerusakan akibat gelombang panas atau badai yang lebih sering terjadi. Yang kedua yaitu dampak terhadap produksi pangan. Produksi pangan di Thailand telah menurun secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir akibat perubahan iklim. Banjir yang semakin sering terjadi menghancurkan ribuan hektar sawah setiap tahunnya, menyebabkan gagal panen yang meluas. Di sisi lain, kekeringan yang berkepanjangan telah mengurangi ketersediaan air irigasi di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada sumber air alami, seperti di wilayah timur laut. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga mengakibatkan pergeseran musim tanam, sehingga petani kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen. Hal ini tidak hanya mengaruhi hasil panen, tapi juga kualitasnya, yang berdampak pada nilai jual dan pasar internasional. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi akibat perubahan iklim di sektor pertanian Thailand sangat signifikan. Petani kecil yang merupakan mayoritas pelaku sektor ini menjadi kelompok yang paling rentan penurunan hasil panen, seringkali memaksa mereka untuk meminjam uang dengan bunga tinggi untuk menutupi kerugian yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam siklus utang. Selain itu, dampak ini mengaruhi perekonomian nasional, mengingat pertanian adalah sumber pendapatan utama bagi jutaan pedesaan. Penurunan produksi pertanian mengurangi kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto negara, sementara biaya untuk mengatasi dampak bencana alam semakin membebani anggaran pemerintah. Dari perspektif sosial, perubahan iklim telah memperburuk migrasi penduduk dari desa ke kota. Banyak petani yang meninggalkan tanah mereka untuk mencari pekerjaan di sektor industri dan jasa, sehingga terjadi urbanisasi yang tidak terkontrol.
Dampak lain yang tidak kalah penting adalah ketidakstabilan harga pangan. Kekurangan pasokan hasil pertanian domestik menyebabkan kenaikan harga di pasar yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat miskin. Ini menciptakan ketimpangan yang lebih parah di mana kelompok rentan menjadi semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Selanjutnya itu ada strategi untuk ketahanan pangan. Ketahanan sektor pertanian di Thailand terhadap perubahan iklim membutuhkan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah strategi utama yang dapat diterapkan. Yang pertama itu teknologi pertanian berkelanjutan. Penggunaan teknologi merupakan langkah penting untuk membantu petani beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan varietas tanaman tahan iklim. Thailand dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas padi dan tanaman lain yang tahan terhadap kekeringan, banjir, atau suhu ekstrim. Selanjutnya itu ada pertanian presisi. Menggunakan sensor tanah, drone, dan teknologi satelit dapat membantu petani memetakan lahan secara detail sehingga mereka dapat menyesuaikan pola tanam, pupuk, dan isi sesuai kebutuhan spesifik tanaman. Selanjutnya itu ada peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi. Meningkatkan infrastruktur untuk penyimpanan pasca panen seperti silo modern dan cold storage dapat mengurangi kerugian hasil panen akibat cuaca ekstrim. Sistem distribusi yang lebih baik juga akan memastikan pasokan pangan tetap stabil. Selanjutnya itu ada diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman adalah strategi penting untuk mengurangi resiko kegagalan panen akibat perubahan iklim. Beberapa pendekatannya adalah yang pertama yaitu rotasi tanaman dan agroforestry. Memadukan tanaman tahunan, tanaman musiman, dan pohon dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperbaiki kualitas tanah. Selanjutnya yaitu ada budidaya tanam alternatif. Mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca seperti sorghum, millet, atau kacang-kacangan dapat menjadi solusi untuk diversifikasi pendapatan petani. Selanjutnya itu ada pangan lokal dan tanaman tradisional. Memanfaatkan kembali tanaman tradisional yang sudah terbukti adaptif terhadap kondisi lokal, seperti tanaman umbi-umbian dapat mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada tanaman komoditas utama. Selanjutnya itu ada integrasi ekosistem dan konservasi sumber daya alam. Mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam perencanaan pertanian dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap dampak perubahan iklim. Contohnya, restorasi hutan dan mangrove. Program restorasi hutan dan mangrove di Balai Pesisir Thailand dapat melindungi lahan pertanian dari badai dan intrusi air laut. Selanjutnya itu ada konservasi tanah dan air. Teknik seperti terasering, pengolahan daerah aliran sungai, dan penggunaan bahan organik untuk memperbaiki kesuburan tanah dapat meningkatkan ketahanan pertanian. Selanjutnya itu ada pengelolaan biodiversitas. Memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk mengurangi risiko kegagalan panen dan memperkuat ekosistem pertanian. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Perubahan iklim telah membawa tantangan yang signifikan bagi sektor pertanian di Thailand, sebuah negara yang sangat bergantung pada pertanian sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan sumber penghidupan jutaan penduduknya. Dampaknya dirasakan dalam berbagai bentuk, termasuk perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, peningkatan frekuensi bencana alam, serta penurunan produksi pangan yang mengaruhi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, efek domino dari perubahan iklim terhadap sosial dan ekonomi seperti meningkatnya migrasi dari pedesaan ke kota dan tekanan pada pasar tenaga kerja semakin memperburuk situasi. Namun, sektor pertanian Thailand masih memiliki peluang besar untuk beradaptasi dan membangun ketahanan melalui penerapan langkah-langkah strategis. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari analisis ini adalah yang pertama yaitu adaptasi teknologi untuk menjawab tantangan iklim. Teknologi modern seperti irigasi, hemat air, pertanian presisi, dan pengembangan varietas tanaman tahan iklim telah terbukti efektif dalam membantu petani mengatasi dampak perubahan iklim. Yang kedua itu diversifikasi tanaman dan sistem pertanian. Diversifikasi tanaman merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko yang dihadapi petani dengan memperkenalkan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrim. Thailand dapat memitigasi dampak dari perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Selain itu, sistem agroforestry dan budidaya tanaman tradisional dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian. Selanjutnya itu ada peran kebijakan pemerintah. Pemerintah Thailand harus memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Selanjutnya itu ada pemberdayaan komunitas lokal dan partisipasi aktif. Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan adaptasi harus menjadi prioritas dengan melibatkan petani dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Efektivitas program adaptasi dapat ditingkatkan sekaligus menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap solusi yang diterapkan. Selanjutnya itu ada konservasi sumber daya alam untuk ketahanan jangka panjang. Konservasi tanah, air, dan ekosistem alam merupakan bagian integral dari sektor pertanian. Restorasi hutan dan mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai, serta pelindungan biodiversitas akan memberikan manfaat ganda baik dalam melindungi lahan pertanian maupun mengurangi risiko bencana alam. Secara keseluruhan, respon Thailand terhadap perubahan iklim harus bersifat menyeluruh, mencakup teknologi, kebijakan, kolaborasi internasional, serta pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan petani menjadi kunci utama untuk menciptakan sektor pertanian yang lebih tangguh dan adaptif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.